Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ari, Akmal, Dina, Gea, Iqbal, Erika, Erwin, Siska, Zulfa, Zulmi. Alhamdulillah berarti hadir semua ya. Oke teman-teman semua, tetaplah bersemangat dalam menuntut ilmu. Kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim dan muslimah, yakni menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Yang pertama, pengertian nikah. Yang kedua, hukum nikah. Yang ketiga, syarat-syarat nikah. Dan yang terakhir, rukun nikah. Diharapkan teman-teman semua setelah mengikuti pembelajaran kali ini dapat memahami apa itu pengertian nikah dalam Islam, bagaimana hukum nikah itu, apa saja syarat-syarat nikah itu, dan apa saja rukun nikah itu, dan setelah itu teman-teman bisa menjelaskannya kembali. Oke, sebelumnya teman-teman tahu tidak apa itu nikah? Nah, saya sudah buat slide, silahkan teman-teman bisa lihat slide saya ya. Oke, sudah terlihat ya. Apa itu nikah? Nah, nikah itu berasal dari bahasa Arab nikahun, yang merupakan masdar dari kata kerja nakaha, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yakni perkawinan atau pernikahan. Nikah menurut bahasa ialah mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Sedangkan menurut syariat, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nikah ini dalam Islam dipandang sebagai sunnah Rasul. Maka dari pengertian tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nikah itu adalah bersatunya dua insan dengan jenis yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin ikatan perjanjian, yaitu akad. Nah, suatu pernikahan ini mempunyai tujuan, yaitu ingin membangun keluarga, tentunya keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, juga ingin menciptakan keturunan yang soleh dan soleha. Kemudian, bisa teman-teman lihat slide berikutnya, yaitu hukum nikah. Silahkan pahami terlebih dahulu. Ya, sudah dipahami? Oke, coba ibu tanya. Dina, jelaskan bagaimana hukum nikah itu dalam Islam. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, Akmal, coba jelaskan kembali bagaimana hukum nikah itu dalam Islam. Oke, cukup, terima kasih. Betul ya, apa yang dijelaskan oleh Dina dan Akmal tadi mengenai hukum nikah. Jadi, hukum nikah itu ada berapa? Iya, ada 5, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Yang pertama, wajib adalah orang yang telah mampu menikah atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinaan. Yang kedua, haram. Orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Yang ketiga, sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. Yang keempat, makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan
dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Dan yang terakhir, mubah, artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Nah, itu hukum nikah dalam Islam. Tapi asalnya hukum nikah itu sunnah, menjadi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita melaksanakan sunnah Rasul itu, kita akan mendapatkan pahala. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang syarat nikah. Ada berapa sih syarat nikah itu? Nah, ini slide selanjutnya. Ada 6 syarat nikah itu. Yang pertama, beragama Islam. Jadi seorang muslim harus menikahi seorang muslim lagi. Jadi tidak sah jika seorang muslim menikahi seorang non-muslim. Yang kedua yaitu bukan mahramnya. Jadi seorang muslim itu harus menikahi yang bukan mahramnya. Haram menikahi mahramnya. Dalam artian tidak boleh menikahi seseorang yang terdapat penghalang. Yang ketiga yaitu wali nikah. Nah, ini bagi mempelai perempuan. Jadi untuk perempuan itu harus ada wali nikahnya. Yang jadi penting dalam pernikahan itu yaitu seorang ayah kandung. Yang keempat yaitu saksi. Saksi dari mempelai pria dan wanita itu harus laki-laki. Yang kelima, sedang tidak ihram atau berhaji. Nah, jadi boleh melangsungkan pernikahan tetapi tidak boleh sedang melangsungkan ihram atau berhaji. Dan yang terakhir yaitu bukan paksaan. Jadi nikah itu atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan antara satu dengan yang lainnya. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang rukun nikah. Rukun nikah itu ada 5. Yang pertama calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga adanya wali, yang keempat adanya saksi, dan yang kelima ijab dan qabul. Coba Julpa sebutkan rukun nikah itu. Oke, baik, terima kasih. Itulah pembahasan kita kali ini tentang pengertian nikah, hukum nikah, syarat-syarat nikah, dan rukun nikah. Nah, untuk selanjutnya silahkan bagi menjadi 4 kelompok dan setiap kelompok memahami materi yang telah dibahas tadi. Kemudian setiap kelompok wajib memberikan pertanyaan kepada kelompok lain dan kelompok tersebut wajib membahas pertanyaan dari kelompok lain. Silahkan untuk memahami terlebih dahulu, memberikan pertanyaan dan menjawabnya. Kita berdiskusi di sini saja ya. Apa saja yang kalian pahami, apa yang ingin kalian tanyakan, silahkan. Cukup menarik ya diskusi kita pada hari ini. Pertanyaan-pertanyaannya menarik dan jawaban-jawabannya juga bagus gitu, tepat. Saya kira teman-teman semua sudah memahami apa tujuan pembelajaran pada hari ini. Pada intinya berdasarkan materi yang telah kita pelajari pada hari ini, bahwa nikah itu adalah bersatunya 2 insan yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin ikatan perjanjian atau akad. Sudah kita ketahui hukumnya, syaratnya, dan rukunnya. Dan tujuan itu semata-mata bukan hanya untuk menyalurkan hasrat saja, tetapi juga untuk membentuk keluarga, menurunkan generasi-generasi yang soleh dan solehah dengan suasana yang sakinah, mawadah, warohmah. Oke, untuk pembelajaran materi berikutnya, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dan hikmah pernikahan. Coba teman-teman cari materinya terlebih dahulu, kemudian pelajari materi tersebut agar berdiskusinya lebih menarik ya. Dan untuk tugas hari ini, silakan teman-teman buka buku paketnya halaman 63. Di situ terdapat beberapa soal, silakan teman-teman menjawabnya. Kemudian nanti teman-teman bisa kirim melalui WA. Nah, saya kira itu saja pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan terus semangat belajarnya ya. Oke, kita tutup saja pembelajaran kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.